Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya dengan saya Natasha Isnainirako, NIM 19051204040 dari kelas TIA 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet di dunia dan sejarah internet di Indonesia. Awal terbentuknya internet, dari pembentukan ARPA hingga nama internet. Pembentukan ARPA diluncurkannya satelit pertama Rusia yang bernama Sputnik pada 1957 membuat Departemen Pertahanan Amerika membentuk Advanced Research Project Agency atau ARPA untuk mengejar kekalahan serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Proyek ARPANET. Pada tahun 1969 dibuatlah Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dengan maksud awal untuk keperluan militer apabila terjadi serangan nuklir. Pada proyek ini, dibuatlah banyak jaringan pada daerah-daerah vital agar informasi tidak terpusat sehingga tidak mudah dihancurkan jika terang terjadi. Pesan digital pertama, ARPANET diuji cobakan pada 4 institusi pendidikan ternama di Amerika Serikat, yakni Stanford Research Institute, University of California atau UCLA, Santa Barbara, dan University of Utah pada 1969. Pesan digital pertama yang berhasil dikirimkan adalah LO, yang seharusnya adalah kata login. Akhirnya kata login berhasil disampaikan menjadi kata pertama yang dikirimkan secara digital. ARPANET menjadi internet. ARPANET pun mulai diperkenalkan pada Oktober 1972 dan tak lama kemudian semua universitas di Amerika ingin bergabung. Akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua. Pertama, ARPANET baru untuk kepentingan non-militer. Kedua, MILNET yang digunakan untuk kepentingan militer. Gabungan keduanya disebut DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Perkembangan internet, pembentukan INWG hingga World Wide Web. Pembentukan INWG. Pada tahun 1972 dibentuklah kelompok kerja dengan nama International Internet Working Group atau INWG untuk meningkatkan teknologi dan membuat standar-standar jaringan komputer, termasuk internet. Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Vincent, yang kemudian disebut sebagai Bapak Internet. Bergabungnya perusahaan dan universitas. Selanjutnya, beberapa layanan basis data komersial seperti SDC Orbit dan Lexis bergabung dengan ARPANET. Begitu pula universitas di luar Amerika seperti University College of London dari Inggris dan Royal Radar Establishment dari Norwegia. TCP dan Telenet. Pada tahun 1974, Vincent dan Popcam mempublikasikan spesifikasi dalam protokol Transmission Control Protocol atau TCP dalam sebuah artikel. Lalu, Beranet dan Newman atau BBN membuat versi komersial dari ARPANET yang dinamakan Telenet, yang juga merupakan layanan paket data publik pertama. Tahun 1978, protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol TCP/IP. BitNet dan CSNet. Pada awal 1980-an, layanan BitNet di kelas Eastern Network dimulai dengan menyediakan layanan email, mailing list, dan juga file transfer protocol atau FTP. CSNet, Computer Science Network, juga dibentuk dengan menyediakan layanan email dan lainnya kepada para ilmuwan tanpa harus mengakses ARPANET. TCP/IP dan DNS. Pada 1982, TCP/IP pun menjadi protokol universal untuk internet. Lalu, pada tahun 1986, diperkenalkan sistem nama domain atau DNS yang digunakan untuk pemberian nama alamat di jaringan komputer. HTML dan World Wide Web. Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan di CERN atau Organisasi Riset Nuklir di Eropa, mengembangkan Hypertext Markup Language atau HTML. Dia memerlukan waktu yang lama untuk memperkenalkan publik mengenai World Wide Web atau WWW pada 1991. Penutupan ARPANET. Sebuah cabang dari pemerintah Amerika, National Science Foundation atau NSF yang mendanai CSNet, membentuk NSFNet dengan kecepatan 5 megabit per sekon untuk mendukung pusat superkomputer yang disponsorinya. Keberadaan NSFNet dan penciptaan Federal Internet Exchange atau FIXES membuat ARPANET dinonaktifkan pada 28 Februari 1990. Vincent pun menyatakan selamat tinggal melalui tulisannya berjudul Requiem of the ARPANET. Perkembangan internet di negara lain. Pada 1989, CERN, sebuah organisasi penelitian internasional, membuka CERNet dengan koneksi TCP/IP untuk Eropa. Pada tahun yang sama, AARNet dibentuk oleh Komite Wakil Rektor Australia dan menyediakan jaringan berbasis IP khusus untuk Australia. Jepang, yang telah membangun jaringan JUNET berbasis UUCP pada tahun 1984, terhubung ke NSFNet pada tahun 1989. Singapura TechNet dikembangkan pada tahun 1990 dan Thailand mendapatkan koneksi internet global dengan terhubungnya Chulalongkorn University dan UUNet pada tahun 1992.
Perusahaan ISP komersial pertama. Selama akhir 1980-an, perusahaan penyedia layanan internet atau ISP pertama pun dibentuk. Perusahaan seperti PSINet, UUNet, Netcom, dan Portal Software dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada jaringan penelitian regional dan menyediakan akses jaringan alternatif, email berbasis UUCP, dan Usenet News untuk umum. ISP dial-up komersial pertama di Amerika Serikat adalah The World yang dibuka pada tahun 1989. Perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1990, kontribusi untuk selalu membenahi internet dari seluruh dunia membuatnya berkembang pesat. Seperti ditemukannya www, antarmuka berbasis hypertext, web crawler sebuah mesin pencari full text pertama, Nokia 9000 communicator sebagai ponsel dengan koneksi internet, dan masih banyak lagi. Awal internet di Indonesia, IP pertama hingga warung internet. IP pertama dari Indonesia. Berdasarkan catatan WHOIS, ARIN, dan APNIC, protokol internet pertama dari Indonesia, UINetLab, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Provider internet pertama. Tahun 1994 mulai beroperasi Indonet, penyedia internet komersil pertama. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email client finds, serta chatting dengan conference pada server AIX. Warung internet. Pada 1995, PT Bonet Utama, ISP swasta kedua setelah Internet Jakarta, membuat warung internet atau warnet yang diperuntukkan bagi turis-turis yang sedang berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Lambat laun, banyak warnet yang bermunculan, sehingga masyarakat Indonesia makin mudah mengakses internet. Tahukah kamu, menurut riset pada Januari 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta orang dari total 272,1 juta. Selama 2019, pengguna internet Indonesia menghabiskan waktu 7 jam 59 menit untuk berselancar di dunia maya. Rata-rata pengguna internet Indonesia memiliki 10 akun media sosial. Rata-rata kecepatan internet Indonesia adalah 13,8 Mbps. Sementara rata-rata global mencapai 32 Mbps. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.